Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalia Rahmadani. Saya di sini ingin mengerjakan tugas yaitu hands-on lab session 2 yang berjudul Design of Python. Di sini langsung saja kita melihat tugasnya lab session 2, yaitu kita di sini disuruh untuk mengsusun beberapa ketidaksesuaian terhadap standar PIP 8. Sebelum itu, apa sih Design of Python itu? Jadi, Design of Python itu adalah tata cara bagaimana kita menulis program yang indah dan mudah dicerna oleh manusia. Dan di sini kan kita disuruh untuk melengkapi kode ini dengan standar PIP 8. PIP 8 itu adalah aturan penulisan yang dijalankan oleh Flag 8. Flag 8 itu adalah pengecekan apakah kode ini sudah sesuai dengan penulisan dari PIP 8. Jadi kembali ke tugas. Jadi di sini pertama kita disuruh untuk mengcopy kode di atas ini, kode yang sengaja disusun tidak sesuai dengan PIP 8. Terus untuk kedua yaitu panduan praktikumnya. Kita disuruh untuk menjalankan PIP 8 pada terminal. Berarti kita disuruh untuk menginstal terlebih dahulu ya. Dan di sini saya sudah menginstal terlebih dahulu Flag 8 kemarin. Terus yang kedua kita disuruh untuk memperbaiki bertahap ya, dengan memperbaiki satu persatu dari kode. Terus yang ketiga kita disuruh untuk setelah memperbaiki kode, kita disuruh untuk mengcommit PIP 8 itu. Terus kita disuruh untuk men-screenshot ini untuk laporannya. Terus yang kelima kita disuruh untuk menambahkan docstring pada level model dan fungsi, yaitu melalui PyDoc dan membuat informasi seperti dokumentasi modul dan dokumentasi fungsi. Nanti ya setelah kita mengerjakan kode ini dulu, langsung saja kita disuruh untuk mendownload GitHub, kode GitHub yang ada di sini. Kita klik saja. Sini sudah ada kodenya, kita download. Oke, keep ya. Sini kita langsung ke file download. Kita cut dulu. Sebelum itu saya akan membuat dokumen folder dulu, yaitu lab 2 25 78 20 dan 30. Nanti file yang kita download ini kode ini tadi kita cut, Pro, kita masukkan ke ini Ctrl+V. Oke. Oke, langsung saja kita ke CMD-nya. CMD. Bisa terlihat. Di sini kita layar bala dengan menggunakan Sublime Text ini. Filenya kita open dulu. Ini open dulu kita filenya. Oke, siap. Sini kita langsung saja ya. Di sini kan kita disuruh untuk menginstal Flag 8 ya, karena saya sudah menginstalnya. Mari kita cek saja dengan menggunakan perintah
Siap lupa. Oke. Di sini saya menggunakan Python dulu ya, karena kalau langsung install Flag 8 di sini perangkat saya tidak bisa, jadi kita menggunakan Python pip install Flag 8. Ada ini M-nya rupanya. Saya sedikit hitam. Oke, di sini sudah terlihat ya, atau sudah already. Di sini sudah already, berarti kita sudah menginstalnya. Jadi langsung saja kita ke ini terlebih dahulu. Git ini. Oke, sudah masuk ke repository-nya. Masuk ke Flag 8-nya. Oke, di sini kita sudah melihat ada 5 yang tidak sesuai dengan pip 8, tata cara pip 8. Yang pertama, compression to none should be if con is not berarti kita disuruh untuk mengubah operatornya tadi. Terus yang kedua, missing word space around operator, ini kita disuruh untuk menambahkan spasi. Terus kita yang ketiga, exploit two blank lines after class or function definition. Kita disuruh untuk menambahkan 2 blank lines. Oke. Saya akan membahas prinsip Zen of Python pada perbaikan kode ini. Sudah terlihat ya, di sini ada missing white space around operator, itu menggunakan prinsip readability cons ya, kode yang harus mudah dibaca. Itu sebelum kita perbaiki terlebih dahulu kodenya. Di sini kita langsung saja ke yang kedua ini ya, yang 2 line 2 column 9 ini kita perbaiki dulu sebelum kita mengganti operatornya. Kita enter saja ini. Enter spasi. Nah, seperti ini ya. Terus Ctrl S ya, jangan lupa. Ctrl S. Langsung di sini git add chart satu .py. Oke, ntar 2 kali ya. Lagi, terus langsung git commit. Git seperti di perintah, kita harus menggit commitnya. Commit 1 ya. Commit 1 spasi menambahkan guys, menambahkan spasi sebelum dan sesudah
operator. Oke. Sebelum dan sesudah operator. Jangan lupa tanda petik. Bentar. Commit one menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator is to finds no kit. Oh, ada yang salah di sini guys. Oke, sudah. Coba kita cek lagi. Ini sudah berkurang kan? Jadi apa tadi namanya? Readability cons itu artinya kode harus mudah dibaca. Jadi kan di sini tadi kan menyambung ya antara apa sih maksudnya ini tadi kan if and terus tanda seru terus sama dengan terus non ini apa sih sebenarnya. Nah jika sudah diperjelas dispasiin, kita menambahkan spasi tadi kan jadi lebih jelas. Oh ini if terus ini and dan fungsi ini juga sudah jelas. Nah itu langsung saja kita ke yang ini. Yang pertama ini ya 2.10 ini tadi kita mengganti operatornya menjadi is not ya, is not ya, is not ya. Benar. Is not. Ctrl S dulu, Ctrl S. Lanjut ke sini. Bukan ini. 2 kali. Terus baru git init ya. Gue git init. Commit 2. Commit 2 mengubah operator. Salah ini. Yang ada M-nya. 2. Mengubah perubahan pada operator. Melakukan perubahan pada operator. Enter. Ini sudah terlihat, sudah terdeteksi atau terbaca oleh CMD-nya. Langsung kita lihat lagi. Ya, sudah terlihat kalau di sini apa ya namanya, sudah terlihat pokoknya di sini sudah terlihat. Tinggal 3 berarti kan benar, is not. Oke, lanjut kita ke 3 ya. Di line 3 kolom 13. Line 3 kolom 13. Sih. Ya, benar. Kita di sini disuruh untuk missing white space around operator. Kayak tadi ya yang kayak nomor 1. Oke. Ctrl S. Lihat lagi. Ini commit 3. Ya, commit 3 menambahkan spasi sebelum dan sesudah operator. Enter. Kita cek lagi. Oke, sudah 2.
Lanjut ke yang baris 4. Line 4, column 17. Ini bukan? Ya, benar. Sama kayak tadi ya. Oke, Ctrl S, jangan lupa. Kita cek lagi. Lagi. Di commit 4. 4. Menambahkan spasi dan sebelum dan sesudah operator. Oke. Kita cek ya. Nah, tinggal satu lagi. Dan di sini kita disuruh untuk menambahkan 2 blank lines after class or function definition. Berarti kita disuruh untuk menambahkan blank lines. Apa sih blank lines itu? Blank lines itu 2 kolom kosong seperti ini, yang seperti nomor 7 di sini. Nah, kita disuruh untuk menambahkan lagi. Enter. Nah, jadi ada blank line 1 dan 2, ada kolom kosong 1 dan 2. Oke. Ini berfungsi untuk agar fungsi itu terlihat jelas ya. Apa sih maksudnya gitu-gitu? Agar fungsi itu terlihat jelas. Ctrl S. Lanjut ke lagi git ya, kita gitnya 5, git 5. Melakukan perubahan pada operator ya di sini. Ya, di sini kita disuruh untuk menambahkan blank lines, 2 blank lines. Menambahkan 2 blank lines. Oke, enter. Sudah terlihat. Kita cek lagi apakah masih ada kesalahannya. Nah, sudah selesai kesalahannya dan kita sudah selesai untuk memperbaiki kode Python terhadap standar PIK 8. Lanjut, langsung saja kita ke menambahkan dot string pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan membuat informasi berikut secara sistematis. Berarti kita disuruh untuk menulis dokumen modul, yaitu berupa nama file, tujuan program, terus fitur utama, terus apa lagi itu, init penulis, seperti itu ya. Langsung saja ya kita membuat filenya. Ini di sini ya. Bawahnya kita enter ada sip. Oke, di sini pertama kita nama file tadi ya, nama file. Oke, nama file tadi kode set 2 pakai PI ya. Oke, sekarang yang kedua adalah apa tadi? Tujuan file. Tujuannya adalah ini ada angka 0 dan 100, berarti tujuan kita itu untuk mengecek ya, untuk
mengecek apakah angka berada pada sampai habis tujuan lagi fitur kita blank aja fitur. Sini kita mempunyai fitur apa? Menerima input angka, Sini kita menerima fitur menerima input angka, terus memeriksa angka apakah valid atau enggak ya. Memeriksa angka apakah valid. Oke. Yang ketiga, mengembalikan nilai true or false atau false. Oke. Langsung di sini ya. Oh, identitas. Kita pakai NP ya. Kelas ya. Oke, terus apa lagi? Tanggal pembaruan terakhir. Oke. Tanggal berapa ini? 12 Maret 2026. Oke. Selesai. Sudah selesai ya. Lanjut ke sini aja kita lihat ya. Lanjut ke dokumentasi fungsi, yaitu meliputi kalimat, rincian parameter beserta tipe data, nilai kembalian, dan contoh pemanggilan fungsinya. Oke. Dev check ini kan untuk membuat fungsi kan pada Python. Cek ini tuh nama fungsinya, berarti kita di bawahnya ya. Kita membuatnya di bawahnya. Oke, wait. Enter dulu. Tadi ya.
sini kita tadi kan kita tujuannya kan untuk mengecek apakah angka berada pada rentang 0 sampai angka berada pada rentang 0 sampai 100 ya, berarti di sini kita berarti memeriksa ya, periksa sebuah angka apakah berada pada rentang yang valid, yaitu 0 sampai 100 ya, yang valid. Oke. Dan fungsi ini menentukan apakah nilai besar dari 0 ya. Apakah lebih besar dari 0 dan kurang dari 100 atau lebih kecil dari 100. Lebih kecil dari 100. Kenapa saya mengetap ini tadi? Karena design of Python align column itu kalau tidak salah itu jangan lebih dari berapa ya? Pokoknya jangan lebih dari 58 kalau nggak salah, seingatku. Jadi langsung saja kita ke line kedua tuh. Terus kita di sini disuruh tadi ya parameter ya. Sini kalau di sini parameter. Parameter. Nilai n sama dengan int atau float. Kan di sini kan kita tadi disuruh sebentar, saya memahami dulu sebentar ya. Jadi
Berarti kita pakai float atau angka ya dari fungsinya. Oke. Ayo, siap. Maaf. Jadi nilai kembalian memakai bold aja. Gitu. Bold. Oke, kita tuh mengembalikan nilai mengembalikan nilai itu jika 0 itu lebih n itu lebih kecil dari 0 dan lebih kecil dari 100. Itu jika 0 kecil n lebih kecil dari 100. Mengembalikan, kita membuat dua pengembalian ya, false. Tadi kan true, ini sekarang false. Jika tidak memenuhi kondisi, mengembalikan false jika tidak memenuhi kondisi. Oke. Terus kita memanggil fungsi. Ini dulu. Mengembalikan fungsi. Enter. Memanggil memanggil fungsi atau pemanggilan fungsi ya. Pemanggilan aja deh, pemanggilan. Cek 50. Kita melakukan 50 dulu ya. Berarti kan tadi kan disuruh untuk rentang dari 0 sampai 100. Berarti lebih dari 0 dan kurang dari 1. Coba kita cek 50. Kita menggunakan cek 50 ya. 50 itu kan lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100. Jadi true ya. Bernilai true jika cek 150 mau aja. Terus itu false. Oke.
false kan itu false. False. Lihat dulu ini sudah benar atau salah. Ada yes, memeriksa valid ya, fungsi atau valid parameter. Aku kolomnya ini banget tambahin bolts, pemanggilan tolong sangat dekat. Bisa seperti ini. Coba kita coba untuk Tapi kita save dulu ya, jangan lupa di save. Maaf. Ctrl S. Terus perintahnya Python, kan Python kan tadi. Jadi tidak bisa langsung. Python. Nah, untuk memanggil atau memeriksanya kita menggunakan tadi Python /script m dan nama file ini tadi. Ya. Berarti enter code set 2. Tidak usah pakai underscore Python-nya ya. Langsung dikasih enter. Kode set 2 true. Sepertinya ada yang salah ya. Maaf sebentar. Kok salah? Apa yang salah di sini? Apakah Ctrl S. Kita lihat lagi Python. Oke. Selesai ya. Yang valid. Oke, sudah kita lihat lagi. Name kode. Bisa nama file. Tujuan mengecek. Oke. Function cek memberi sebuah angka dari valid. Fungsi tidak menentu apakah nilai lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 100. Oke, kita lihat. Oh, berarti di enter ya guys. Angka diperiksa int atau float. Ini kembalian bold. Oke, sudah benar. File lanjut. Sudah benar, sudah bisa. Ya, sebentar. Baiklah. Sepertinya sudah selesai tugas praktikum atau lab session 2 ini, yaitu tentang design of Python. Seperti selesai, tinggal workbook. Sudah selesai. Baiklah.
saya akhiri tugas hands on saya hari ini, atau tugas hands on saya lab session 2 kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.